Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Simbah. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di desa kecil di Pasuruan, berdiri sebuah warung sederhana yang selalu ramai, bahkan hingga larut malam. Di atas gerobak kayu, tertulis nama Rawon Bu Surti. Para pelanggan datang dari berbagai daerah untuk mencicipi rawon legendaris ini, yang dikatakan memiliki rasa yang tidak tertandingi. Namun, di balik kelezatannya, terselip desas-desus kelam yang beredar di kalangan warga. Rawonnya memang enak, tapi ada sesuatu yang aneh. Kok, pelanggan tetapnya ada yang mendadak hilang, bisik seorang ibu pada tetangganya di pasar. Namun, tak ada yang berani menanyakan langsung pada Bu Surti, perempuan tua yang mengelola warung itu. Dengan rambutnya yang selalu tersanggul rapi, dan tatapannya yang dingin, Bu Surti dikenal sebagai sosok yang ramah tapi menyimpan sesuatu yang misterius. Di sisi lain desa, seorang pria bernama Pak Darmo gelisah. Sudah 3 hari istrinya, Bu Minah, tak pulang sejak terakhir kali makan di warung Bu Surti. Menurut tetangganya, Bu Minah terlihat sering makan di sana dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan, ia selalu membawa bekal rawon dari warung itu untuk keluarga. Aneh ya, Mas, ujar seorang tetangga. Bu Minah biasanya cerita kemana-mana. Tapi sejak sering makan di sana, dia jadi pendiam. Seperti orang bingung. Pak Darmo memutuskan untuk pergi ke warung itu malam harinya, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Ia berniat bertanya langsung pada Bu Surti tentang istrinya. Malam itu, warung Bu Surti tetap ramai. Aroma rawon menyeruak, membuat siapapun yang lewat merasa tergoda untuk mampir. Pak Darmo duduk di bangku kayu, memesan seporsi rawon. Ketika rawon dihidangkan, ia mencoba mencicipinya. Rasanya memang luar biasa, membuatnya sulit berhenti makan. Namun, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Di sudut warung, dekat dapur, terlihat sebuah mangkok besar dengan ukiran kuno. Mangkok itu memancarkan cahaya redup, seolah-olah berasal dari dalamnya. Sesekali, Bu Surti terlihat melirik mangkok itu sambil berbisik pelan. Ketika Pak Darmo hendak menanyakan tentang istrinya, Bu Surti menghampirinya lebih dulu. Keluarga itu tanggung jawab besar, Pak Darmo, ujar Bu Surti tiba-tiba. Kadang, seseorang harus mengorbankan sesuatu untuk mempertahankannya. Pak Darmo tertegun. Ia tidak pernah menyebutkan namanya, tapi Bu Surti tahu siapa dia. Desa ini ternyata memiliki legenda lama yang hampir terlupakan. Mangkok besar yang digunakan Bu Surti diakini sebagai peninggalan leluhur, yang digunakan dalam ritual pesugihan. Dalam ritual itu, seseorang harus memberikan persembahan berupa energi manusia, baik itu keberuntungan, kebahagiaan, atau bahkan jiwa. Warga mulai menyadari bahwa kesuksesan Bu Surti mungkin tidak hanya berasal dari resep rahasia, tapi juga dari perjanjian gelap yang ia jalin. Mangkok keramat itu adalah pusat dari semua ritual. Banyak pelanggan tetap warung Bu Surti yang mengalami perubahan drastis. Ada yang menjadi kaya mendadak, tetapi tidak lama kemudian kehilangan segalanya. Ada pula yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab, seperti disedot energinya. Bahkan, beberapa di antara mereka hilang begitu saja, tak pernah kembali. Seorang warga desa, Bu Karsi, bercerita bahwa suaminya, Pak Narto, menjadi salah satu korban. Ia sering makan di warung Bu Surti hingga suatu malam, ia mengigau dalam tidurnya. Ketika pagi tiba, Pak Narto sudah tidak ada di kamar. Dia cuma makan rawon, tapi sejak itu kayak ada yang beda, kenang Bu Karsi sambil menangis. Pak Darmo memutuskan untuk menyelidiki warung itu lebih jauh. Pada tengah malam, ia kembali ke warung Bu Surti. Warung itu sudah tutup, tapi lampu di dapur masih menyala. Ia mengintip dari balik celah papan kayu, dan apa yang dilihatnya membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Surti berdiri di depan mangkok besar itu, dengan dupa yang mengepul di sekelilingnya. Ia memegang ayam hitam, menyembelihnya, dan meneteskan darahnya ke dalam mangkok. Bu Surti kemudian berbisik dalam bahasa Jawa kuno,
memanggil sesuatu dari dalam mangkok itu. Asap merah samar muncul dari mangkok, membentuk bayangan manusia yang berbisik dengan suara lirih. Pak Darmo merasakan tubuhnya kaku, seolah bayangan itu melihat langsung ke arahnya. Pak Darmo mencoba melarikan diri, tapi langkahnya terasa berat. Dalam pikirannya, ia mendengar suara Bu Surti. "Kamu ingin tahu, kan? Kamu ingin menemukan istrimu?" Pak Darmo berbalik dan melihat Bu Surti berdiri di depan pintu dapur, tersenyum. Tangannya masih memegang mangkok yang bercahaya. "Dia ada di sini, tapi untuk membawanya kembali, kamu tahu apa yang harus kau lakukan." Pak Darmo tahu maksudnya. Ia harus memberikan sesuatu sebagai pengganti. Namun, ia tidak tahu apakah ia sanggup membayar harga yang diminta. Keesokan harinya, warga desa menemukan Pak Darmo duduk di depan warung Bu Surti. Ia memegang mangkok rawon di tangannya, tapi wajahnya kosong, seperti kehilangan akal. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Pak Darmo tidak pernah berbicara lagi. Bu Surti tetap membuka warungnya seperti biasa. Pelanggan terus berdatangan, dan rawonnya tetap menjadi legenda. Warga desa yang menemukan Pak Darmo duduk di depan warung tak menyangka betapa dalam kehancurannya. Pak Darmo kehilangan semua semangat hidup. Ia hanya memegang mangkok kosong yang dulu berisi rawon, menatapnya seperti sedang berbicara pada sesuatu di dalamnya. Ketika warga mencoba bertanya, ia hanya berbisik pelan. "Rawon itu, istriku ada di sana, tapi dia tak bisa kembali." Kisah Pak Darmo menyebar dengan cepat, membuat beberapa orang takut. Namun, yang lain tetap datang ke warung Bu Surti, terpikat oleh kelezatan yang tak bisa mereka abaikan. Bu Surti tetap berdiri di warungnya dengan senyum dingin, melayani setiap pelanggan dengan kesan tulus. Di balik gerobaknya, ia tahu bahwa setiap mangkok membawa lebih dari sekadar kenikmatan. Ia membawa cerita yang akan mengikat jiwa pelanggan. Di desa itu, semakin banyak hal aneh terjadi. Beberapa pelanggan tetap Bu Surti mulai menunjukkan gejala aneh. Ada yang terus berbicara sendiri, seperti mendengar bisikan dari seseorang. Ada pula yang mendadak bermimpi buruk berulang-ulang, selalu tentang sebuah mangkok hitam yang berisi rawon berbau darah. Seorang pelanggan, Pak Jono, mendapati bahwa setiap kali ia memandang ke dalam mangkok rawon, ia melihat wajah-wajah samar orang yang ia kenal. Pada malam terakhir ia makan di sana, ia berlari ketakutan, meninggalkan makanannya. Esoknya, ia ditemukan meninggal di tepi sungai, dengan senyum aneh di wajahnya. Bu Surti tidak sendiri dalam menjaga rahasia warungnya. Ada sosok lain yang selalu muncul di belakang warung saat malam tiba, seorang pria muda dengan wajah kosong. Sosok itu disebut warga sebagai penjaga mangkok, karena ia selalu terlihat membawa mangkok besar itu masuk ke dalam rumah Bu Surti setiap tengah malam. Tidak ada yang tahu siapa dia, tapi beberapa warga bersumpah melihatnya muncul di mimpi mereka, memanggil-manggil dengan suara pelan. "Makanlah, mangkok ini menunggumu." Di malam hari, suara-suara aneh kerap terdengar dari dalam rumah Bu Surti. Warga yang tinggal di dekatnya mengatakan mereka mendengar tangisan bercampur tawa dari arah dapur. Suara ayam berkokok di tengah malam, diiringi bau anyir darah dan dupa yang terbakar. Pak Karto, salah satu warga yang berani mengintip dari jendela rumah Bu Surti, melihat ritual yang menyeramkan. Bu Surti berdiri di depan mangkok besar dengan cairan hitam yang bergolak. Ia mencelupkan tangannya ke dalamnya, mengangkat sesuatu yang terlihat seperti wajah manusia, lalu membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Pak Karto berdiri. Keesokan harinya, Pak Karto tidak keluar dari rumahnya. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan sudah meninggal di tempat tidur, dengan mangkok kecil berisi rawon di sampingnya. Warga mulai menyadari bahwa mangkok hitam itu tidak hanya menjadi simbol dari ritual Bu Surti, tapi juga sumber kekuatan yang membuatnya tak tersentuh. Legenda di desa itu mengatakan bahwa mangkok itu diwariskan dari generasi ke generasi di keluarga Bu Surti. Mangkok itu dianggap sebagai medium penghubung antara dunia manusia dan dunia roh, dengan syarat setiap pengguna harus menyerahkan jiwa manusia sebagai persembahan. Bu Surti adalah penjaga terakhir dari warisan ini, dan ia tahu bahwa selama mangkok itu tetap penuh, hidupnya akan terus berjalan tanpa batas. Beberapa warga desa, dipimpin oleh seorang tetua bernama Pak Wiryo, mencoba menghentikan Bu Surti. Mereka percaya bahwa keanehan yang terjadi di desa adalah hasil dari ritual gelapnya. Malam itu, mereka berkumpul dan membawa obor menuju warung Bu Surti.
Namun, saat mereka sampai, warung itu kosong. Hanya gerobak dan mangkok hitam yang tertinggal di sana. Ketika Pak Wiryo mencoba menghancurkan mangkok itu dengan batu, suara jeritan terdengar dari dalamnya. Satu persatu warga yang menyentuh mangkok itu tiba-tiba jatuh sakit, muntah darah, dan beberapa di antaranya meninggal. Pak Wiryo segera menghentikan aksinya dan menyuruh warga mundur. Mereka hanya bisa menatap mangkok itu dengan ketakutan. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekati warung Bu Surti. Pelanggan Bu Surti terus berdatangan, meskipun banyak cerita menyeramkan yang menyelimuti warung itu. Setiap orang yang makan di sana mengatakan bahwa rawonnya adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi, beberapa di antara mereka mulai kehilangan hal-hal kecil. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, atau bahkan kewarasan mereka. Bu Surti tahu bahwa setiap mangkok yang ia sajikan membawa cerita baru, membawa jiwa baru untuk memperpanjang usianya. Dengan senyum dingin, ia selalu berkata, "Kamu ingin yang terbaik, kan? Setiap mangkok ini adalah berkat, dan berkat itu ada harganya." Beberapa tahun berlalu, dan warung Bu Surti tetap berdiri. Namun, pada suatu malam, warung itu mendadak sepi. Bu Surti, yang biasanya terlihat penuh semangat, duduk di bangku kayu dengan pandangan kosong ke arah mangkok hitamnya. Suara-suara yang dulu membantunya kini berubah menjadi jeritan yang menusuk telinganya. Mangkok itu mulai memancarkan cahaya merah menyala, dan bayangan-bayangan keluar dari dalamnya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang pernah ia gunakan untuk memperpanjang hidupnya. Kini, mereka datang untuk menagih balasan. Keesokan harinya, warga menemukan warung itu dalam keadaan kosong. Mangkok hitam itu pecah menjadi serpihan kecil, dan Bu Surti tidak pernah terlihat lagi. Setelah menghilang tanpa jejak, kisah Bu Surti menjadi legenda yang terus beredar di desa. Namun, 5 tahun kemudian, seseorang melihat seorang perempuan tua yang menyerupai Bu Surti berdiri di depan reruntuhan warungnya. Ia membawa sebuah mangkok baru, yang terlihat lebih gelap dengan ukiran lebih tajam dari sebelumnya. Perempuan itu tersenyum, lalu menghilang di balik kabut malam. Warga desa, yang awalnya tidak percaya, mulai melaporkan pengalaman serupa. Pak Wiryo, yang pernah memimpin warga untuk menghancurkan mangkok lama, merasakan ada sesuatu yang mengancam. Ia memperingatkan warga untuk menjauh dari reruntuhan warung, tetapi beberapa di antaranya justru mendekat karena rasa penasaran. Dalam seminggu, 2 orang warga ditemukan tewas dengan senyum aneh di wajah mereka, mirip dengan kejadian di masa lalu. Malam-malam berikutnya, warga mulai mendengar suara langkah kaki dari arah reruntuhan warung. Beberapa mengaku melihat cahaya redup dari dalam bangunan itu, seperti lampu minyak yang berkedip. Rasa takut menyelimuti desa, tetapi ada juga yang memberanikan diri mendekat. Seorang pemuda bernama Arif, yang dikenal pemberani, masuk ke reruntuhan itu bersama temannya, Bagas. Di dalam, mereka menemukan meja kayu yang lama tak terpakai, dan di atasnya, sebuah mangkok hitam yang bersinar samar. Saat mereka mendekati mangkok itu, terdengar suara bisikan lembut yang memanggil nama mereka. Bagas, yang merasa seperti terhipnotis, menyentuh mangkok tersebut. Dalam sekejap, ia jatuh pingsan. Arif berusaha membawanya keluar, tetapi saat itu ia merasa ada bayangan hitam yang mengikuti mereka. Keesokan harinya, reruntuhan warung itu berubah. Tanpa penjelasan, gerobak kayu baru muncul di depannya dengan tulisan yang sama, "Rawon Bu Surti." Aroma rawon menyeruak dari sana, membuat warga penasaran. Beberapa orang yang mendekat merasa seperti ditarik oleh sesuatu, seolah-olah aroma itu memanggil mereka untuk masuk. Pak Wiryo yang melihat kejadian ini mencoba memperingatkan warga, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Mereka berkata, kalau rawonnya benar kembali, kita harus mencobanya. Dalam semalam, warung itu kembali penuh dengan pelanggan, seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Pak Wiryo memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dengan keberanian yang tersisa, ia mendekati warung itu pada malam hari. Dari kejauhan, ia melihat Bu Surti berdiri di depan gerobak, menyajikan rawon kepada pelanggan yang tampak tidak seperti manusia biasa. Wajah-wajah mereka tampak pucat,
dengan mata kosong yang tidak berkedip. Ketika Pak Wiryo mengintip lebih dekat, ia melihat mangkok hitam yang baru. Mangkok itu terlihat memancarkan cahaya merah pekat yang jauh lebih terang daripada sebelumnya. Setiap kali Bu Surti menuangkan rawon dari mangkok itu, cairan di dalamnya seolah-olah bergerak sendiri, seperti makhluk hidup. Ia juga mendengar suara tawa kecil dari dalam mangkok, seolah-olah sesuatu di dalamnya menikmati ritual tersebut. Pak Wiryo mundur dengan tubuh gemetar. Ia sadar bahwa apapun yang Bu Surti lakukan sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, tidak semua pelanggan yang masuk terlihat keluar. Dalam seminggu, desa kembali dipenuhi laporan orang hilang, dan warga mulai ketakutan. Mangkok baru itu membawa kehancuran pada desa. Satu persatu, warga mulai jatuh sakit atau menghilang. Desa yang dulunya ramai menjadi sunyi, hanya dihuni oleh beberapa orang yang terlalu takut untuk pergi. Mereka yang tersisa mulai menghindari warung Bu Surti, tetapi aroma rawon terus menghantui desa, bahkan hingga ke rumah mereka. Pada suatu malam, Pak Wiryo memutuskan untuk mencoba menghancurkan warung itu sekali lagi. Ia membawa beberapa warga yang tersisa, membawa obor dan alat tajam. Namun, ketika mereka mendekati warung, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Warung itu seolah hidup. Cahaya merah menyelimuti mangkok, dan bayangan-bayangan keluar dari dalamnya, menyerang warga satu persatu. Pak Wiryo adalah yang terakhir melarikan diri. Sebelum ia berhasil keluar dari desa, ia mendengar suara Bu Surti yang bergema di udara. Rawon ini tidak akan pernah berhenti. Kau tahu, kan? Kau hanya bisa lari, tapi tidak bisa lepas dariku. Desa itu akhirnya ditinggalkan sepenuhnya, menjadi tempat yang angker dan dilupakan. Namun, legenda tentang warung rawon Bu Surti terus menyebar ke seluruh Pasuruan. Beberapa orang mengklaim pernah melihat seorang perempuan tua dengan mangkok hitam yang bercahaya, berdiri di tepi jalan, menawarkan rawon kepada siapapun yang lewat. Mereka yang berani mencoba rawon itu selalu menceritakan hal yang sama. Rasanya sangat lezat, tetapi setelah memakannya, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Dan bagi mereka yang terlalu sering kembali, hanya ada satu nasib yang menunggu. Kenikmatan ini adalah berkat. Tapi setiap berkat ada harganya. Selesai.